Bapak dan Ibu, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Ibu Dr. Anda Ovi Sofiana M. Hum. Yang kami hormati, Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Dedi Junaidi, MSI. Yang kami hormati, Bapak Kepala PLT Kapusdiklat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Yoyo Yahyono, MSI, SIP MSI. Yang kami hormati, Koordinator Kelompok Substansi Layanan Koleksi Monograf dan Berkala Langka, Ibu Lutfiati Makarim, SSMM. Yang kami hormati seluruh peserta dan narasumber pada acara bimbingan pemustaka online Klasika pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kasih dan sayangnya kita dapat hadir dalam acara ini. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta jajaran mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada kegiatan sesi online bimbingan pemustaka Klasika dengan tema mengenal berbagai koleksi lengkap Perpustakaan Nasional, masa pendudukan Jepang, dan masa revolusi. Dan saya Arini Delia, saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri.
mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak hadirin yang berbahagia, kini kita akan memasuki acara yang utama, yaitu pemaparan materi yang akan dibantu oleh Saudari Moderator, Ibu Alia Ali SE. Kepada Ibu Alia SE, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana telah diinformasikan, bimbingan pemustaka online klasika dengan tema mengenal berbagai koleksi langka perpustakaan nasional Republik Indonesia, masa pendudukan Jepang, dan masa revolusi. Untuk itu, kita menunggu informasi-informasi apa saja yang menarik dari bimbingan pemustaka online klasika kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Kegiatan bimbingan pemustaka online klasika sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi-informasi terkait dengan koleksi-koleksi langka yang ada di Perpustakaan Nasional, khususnya di bawah koordinator kelompok substansi layanan koleksi monograf dan berkala langka. Baik, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti bimbingan pemustaka online pagi ini. Pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 30 menit. Kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta diperbolehkan melakukan pertanyaan melalui chat fitur Zoom Meet yang telah disediakan. Ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara sudah menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama, Ibu Miftahus Salami SO. Mbak Ami adalah pustakawan pertama pada kelompok layanan surat kabar langka dengan judul paparan Perkembangan Surat Kabar Masa Penjajahan Jepang dan Revolusi tahun 1942 sampai 1949. Untuk itu kami persilakan kepada Mbak Ami untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Ami. Terima kasih atas waktunya Bu Alia. Apakah suara saya terdengar? Kurang keras Mbak Ami. Kurang keras ya? Ya. Ya. Ya, cukup. Cukup? Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Alia untuk selamat pagi semuanya para peserta bimbingan pemustaka klasika pada hari ini, di mana saya hari ini akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan surat kabar dari masa pendudukan Jepang sama masa revolusi. Ya, terima kasih kepada Ibu Alia dan teman-teman panitia bimbingan pemustaka online. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk para peserta bimbingan pemustaka online pada pagi hari ini, dan yang terhormat para panitia bimbingan pemustaka online, dan yang terhormat Ibu
Yulia Tribunga selaku Ketua Koordinator Layanan Jasinfo, serta Ibu Lutfiati Makarim selaku Koordinator Layanan Koleksi Klasika, serta tidak lupa Ibu Yeri Nurita sebagai Koordinator Layanan Naskah Nusantara. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan mengenai perkembangan surat kabar pada masa penjajahan Jepang dan masa revolusi. Nah, untuk periode tahunnya yaitu 1942 sampai 1949. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta bimbingan online, baik yang mengikuti melalui aplikasi Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube channel BBS Perpustakaan. Baiklah, saya akan memulai. Pada masa pendudukan Jepang ini, yaitu masa periodenya yaitu 1942 sampai 1945. Pada pendudukan Jepang ini, Jepang berhasil menduduki Indonesia setelah mengalahkan kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1942, dan pada pertama kali Jepang mendarat di Indonesia adalah di Tarakan, di mana Jepang ini berhasil menduduki Indonesia dengan upaya mewujudkan tujuannya yaitu menghidupkan suatu Asia Timur Raya. Dalam mencapai tujuannya membentuk suatu Asia Timur Raya ini di Indonesia, otomatis Jepang melakukan propaganda. Propaganda di sini adalah suatu teknik yang digunakan oleh Jepang untuk menyampaikan atau menyebarluaskan tujuannya melalui media. Salah satunya adalah melalui pers. Pers pada masa ini hanyalah suatu alat yang digunakan oleh Jepang sebagai propaganda saja, sehingga informasi yang terdapat pada surat kabar pada masa ini lebih banyak memandang Jepang dari segi positif. Otomatis informasi-informasi mengenai Romusa ataupun hal-hal yang memandang Jepang kekejaman penderitaan masyarakat pada waktu masa penjajahan Jepang pun tidak diberitakan pada masa ini. Nah, pada masa ini Jepang memberlakukan suatu sensor untuk surat kabar, yaitu dengan menempatkan shidoin. Shidoin ini adalah tugasnya untuk mengontrol berita-berita yang akan dimuat dalam surat kabar. Ketika nanti beritanya berbau positif untuk Jepang, maka berita ini akan dapat diterbitkan. Nah, pada masa ini banyak surat kabar pada pra kemerdekaan yang tutup dan akhirnya diputus izin edarnya atau dapat dikatakan dibredel gitu ya. Nah, setelah ada salah satu juga surat kabar Indonesia yang pada masa itu juga akhirnya akibat tekanan dari Jepang yang mengharuskan beberapa aturan untuk penerbitan surat kabar pada masa itu, akhirnya salah satu surat kabar Indonesia yaitu salah satunya Sediatama itu dia menutup surat kabarnya karena merasa tertekan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Jepang. Nah, pada masa ini otomatis hanya yang berkembang adalah surat kabar yang pro Jepang saja. Ada beberapa surat kabar yang berkembang pada masa ini, yaitu ada Asia Raya yang terbit di Jakarta, ada surat kabar Cahaya yang terbit di Bandung, ada surat kabar Sinar Baru yang terbit di Semarang, Suara Asia yang terbit di Surabaya, dan surat kabar Sinar Matahari yang terbit di Yogyakarta. Selanjutnya Asia Raya. Asia Raya ini sebenarnya salah satu surat kabar yang digunakan sebagai alat propaganda Jepang untuk menutupi penderitaan rakyat pada masa penjajahan tersebut. Nah, surat kabar Asia Raya ini terbit di Jakarta, mulai terbit pertama kali yaitu tanggal 29 April 1942 dan terakhir terbit pada tanggal 7 September 1945. Adapun pembiayaan dari penerbitan Asia Raya ini yaitu dari penerbitan Asahi Osaka Jepang. Untuk redakturnya adalah Raden Soekarjo Wiropranoto, dan pada awal-awal penerbitannya Asia Raya ini terbit 4 halaman setiap harinya. Namun pada tahun 1943 Asia Raya hanya terbit 2 halaman setiap harinya karena adanya kelangkaan kertas. Nah, pada masa ini juga salah satu wartawannya adalah Burhanuddin Muhammadiyah yang salah satu duta besar pada masa revolusi yang ikut menjadi wartawan di Asia Raya ini. Untuk isi dari
berita-berita yang dimuat di Asia Raya ini kebanyakan adalah informasi-informasi mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia, lalu informasi-informasi mengenai siaran radio, lalu ada juga informasi mengenai pembelajaran bahasa Jepang yang juga dimuat dalam surat kabar Asia Raya ini. Untuk pembelajaran bahasa Jepang ini sendiri adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Jepang agar menghapuskan unsur-unsur Belanda dan agar masyarakat Indonesia juga mengetahui bahasa-bahasa Jepang begitu. Selanjutnya adalah surat kabar Sinar Matahari yang terbit di Semarang. Pertama kali terbit ini pada Juli 1942 dengan pemimpin umumnya adalah Parada Harahap. Parada Harahap ini adalah seorang pers yang juga dijuluki sebagai King of Java Pers. Ya. Untuk Sinar Baru ini diterbitkan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat di sekitar Fort Semarang agar dapat menganggap bahwa Jepang adalah hadir ke Indonesia untuk membawa kemakmuran dan untuk melepaskan belenggu penjajahan. Begitu. Untuk surat kabar Sinar Baru ini ada koleksinya di tempat kami dengan fisiknya sudah dibentuk enkapsulasi agar lebih awet, yaitu terdiri dari tahun 1942 sampai 1945. Selanjutnya surat kabar Cahaya. Surat kabar Cahaya ini terbitnya di Bandung sebagai media propaganda juga untuk daerah Bandung dengan redaktur Otto Iskandar Dinata, salah satu tokoh pahlawan Indonesia juga. Dan seperti yang saya sebutkan di awal bahwa surat kabar pada masa Jepang ini adalah gabungan dari beberapa surat kabar yang dipaksa untuk bergabung menjadi satu. Untuk Cahaya sendiri adalah gabungan dari surat kabar kaum muda dan sifat tahunan serta beberapa surat kabar yang terbit di Bandung pada masa tersebut. Untuk surat kabar Cahaya sendiri juga kami di layanan surat kabar Langkah Terjiduk memiliki koleksi tersebut fisiknya dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, untuk daerah Surabaya sendiri terbit surat kabar Suara Asia yang digunakan sebagai media propaganda untuk wilayah Surabaya. Nah, untuk redaktornya adalah Tukul Surawirahadi Bumetot. Surat kabar Suara Asia ini adalah salah satu surat kabar yang berani menampilkan pemberitaan tentang kemerdekaan di saat berita tentang kemerdekaan itu haram untuk diterbitkan. Gitu. Selanjutnya di daerah Yogyakarta terbit surat kabar Sinar Matahari. Sinar Matahari ini yang saya sampaikan di awal ada surat kabar surat kabar Sediatama yang tutup tadi akhirnya direbut oleh Jepang dan dikuasai, serta pada masa itu akhirnya Jepang menerbitkan surat kabar Sinar Matahari di kantor penerbitan Ex Sediatama. Untuk pemimpin umum dari surat kabar Sinar Matahari ini adalah Raden Rujito sendiri, yang pada waktu itu juga pernah memimpin surat kabar Sediatama. Nah, selain surat kabar berbahasa Indonesia, ada juga surat kabar yang berbahasa Cina pada masa pendudukan Jepang tersebut, yaitu surat kabar Kung Yung Pao. Kung Yung Pao ini adalah sebagai pengganti dari surat kabar Sinpo yang dibredel pada masa Jepang karena Sinpo ini lebih pro ke Indonesia dan melawan pemberitaannya banyak yang melawan Jepang. Karena Jepang tidak suka, akhirnya dibredel dan diganti dengan Kung Yung Pao. Kung Yung Pao ini pemimpin umumnya adalah Oi Tiang Choi. Dan surat kabar ini adalah salah satu surat kabar yang terbit juga pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, salah satu pemustaka kita juga dari Jepang juga termasuk concern ke surat kabar Kung Yung Pao ini dan berkeinginan untuk menerbitkan kembali surat kabar ini, maksudnya menerbitkan salinan-salinan dari surat kabar ini. Untuk setelah Jepang kalah dari Sekutu, akhirnya pada 14 Agustus 1945 Indonesia mulai mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, pada masa itu rakyat Indonesia akhirnya berpikir untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, di bawah tangan Soekarno dan Hatta,
pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia merdeka, dan pada masa ini juga akhirnya muncul beberapa surat kabar yang pro terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, dalam masa revolusi ini rentang tahunnya adalah 1945 sampai 1949. Untuk surat kabar pada masa ini beberapa ada dua bagian, yaitu satu surat kabar yang terbit di daerah sekutu dan dua adalah surat kabar yang terbit di daerah republik. Sebagai pelopor surat kabar republik terbitlah surat kabar Berita Indonesia, di mana Berita Indonesia itu terbit di Jakarta. Surat kabar ini dapat dikatakan sebagai surat kabar beranting, yaitu dari dibaca oleh tangan satu ke tangan yang lain secara bergantian seperti itu. Selanjutnya, selain Berita Indonesia, ada surat kabar Merdeka yang juga sama terbit di daerah Jakarta dengan pemimpin redaksinya adalah Burhanuddin Muhammadiyah yang dulunya pada masa pendudukan Jepang sebagai wartawan dari Asia Raya. Nah, untuk surat kabar Merdeka ini kita punya dari tahun 1946 sampai beberapa tahun saja itu, kalau tidak salah. Yang selanjutnya adalah Warta Harian Persatuan. Uniknya dari surat kabar Persatuan ini adalah dia terbit dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Belanda, Indonesia, dan Sunda. Untuk Persatuan sendiri terbit di daerah Bandung. Nah, selanjutnya ada kedaulatan rakyat. Berbicara tentang kedaulatan rakyat, kita akan mengingat tentang tutupnya Sedia Tama dan terbitnya Sinar Matahari, serta pada masa proklamasi Indonesia, kedaulatan Sinar Matahari ini dinasionalisasi setelah 40 hari Indonesia merdeka, yaitu pada masa ini diterbitkanlah kembali surat kabar kedaulatan rakyat yang tujuannya adalah menggelorakan semangat persatuan dan perjuangan bagi rakyat Indonesia di daerah Yogyakarta. Surat kabar ini sampai saat ini masih tetap terbit. Dan ada pula surat kabar Penggelar Rakyat yang terbit di daerah Magelang, Jawa Tengah, dengan tujuannya adalah mengorbankan semangat perjuangan rakyat juga untuk sekitar Front Semarang dan Ambarawa. Nah, selain beberapa surat kabar tersebut, ada juga surat kabar yang bertalian dengan suatu organisasi Masyumi, yaitu Al-Jihad, sebuah harian Islam, di mana tujuan dari Al-Jihad ini adalah menyuarakan semangat anti-kolonialisme dan mendukung gagasan pertautan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara Arab. Nah, adapun topik-topik surat kabar pada masa penjajahan Jepang dan revolusi. Untuk topik surat kabar yang pada masa penjajahan Jepang yaitu adalah kebanyakan kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, lalu ada siaran-siaran radio yang terbit di Indonesia yang terbit dalam surat kabarnya, lalu tentang pembelajaran bahasa Jepang yang telah saya sampaikan juga. Lalu untuk topik pada surat kabar di masa revolusi adalah kebanyakan diplomasi mendominasi karena Indonesia sebagai negara baru. Dalam negara baru ini otomatis negara-negara lain masih meragukan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, pada saat inilah pers berperan untuk memberitakan berita-berita mengenai upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara di dunia. Lalu pertarungan bersenjata dalam melawan Belanda juga, yang pada saat itu juga Belanda masih berupaya ingin masuk lagi ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Lalu peristiwa-peristiwa besar, ada juga kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Nah, untuk para peneliti yang akan meneliti pada masa periode Jepang ini, terutama untuk surat kabar ya, ini tantangannya adalah kondisi fisik dari surat kabarnya. Ada juga beberapa surat kabar yang memang kondisinya sudah rapuh dan belum dienkapsulasi dan belum dialih mediakan dalam bentuk mikrofilm, sehingga ada beberapa surat kabar yang tidak bisa diakses oleh para pemustaka. Nah, selain itu juga jumlah surat kabar pada masa periode ini juga sedikit, tidak sebanyak pada prakemerdekaan yang surat kabarnya berjumlah banyak.
lalu ada pemahaman bahasa di mana ada juga koleksi pada masa pendudukan Jepang dan revolusi ada yang berbahasa Cina. Selanjutnya bagaimana cara mengakses koleksi surat kabar langka pada masa revolusi dan masa Jepang ini. Nah, koleksi surat kabar langka kami ada di gedung layanan Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya nomor 28A Senen Jakarta Pusat, dan di mana untuk berkunjung ke layanan kami harus ada konfirmasi kunjungan dulu ke nomor WhatsApp kami di 08138108585667. Nah, untuk sistem layanannya adalah sistem layanan tertutup, jadi pemustaka hanya diizinkan untuk melihat katalognya terlebih dahulu, baru setelah mengetahui apa koleksi yang kira-kira dibutuhkan, baru nanti akan submit permintaan surat kabar yang dibutuhkan. Lalu untuk pemesanannya sendiri melalui bon permintaan yang nanti juga akan dipandu oleh pustakawan di layanan tersebut. Untuk permintaan surat kabar yang terbit sebelum tahun 1960, yaitu ya masa-masa revolusi dan masa Jepang kan termasuk di bawah 1960, itu diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan penelitian ataupun untuk peneliti independen dapat menyertakan hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh berita mengenai pembelajaran bahasa Jepang yang terbit dalam surat kabar Asia Raya. Ini juga yang terbit di surat kabar Cahaya. Lalu beberapa perubahan-perubahan nama yang dulunya bernama nama-nama tempat Belanda, karena Jepang berusaha untuk menghapuskan unsur-unsur Belanda, ada beberapa nama tempat yang akhirnya diindonesiakan. Ada juga nama-nama seperti nama bank pada masa Belanda itu bernama Pospaarbank, lalu pada masa Jepang diganti sebagai kantor Jokin Kyonku, dan pada masa revolusi diganti menjadi Bank Tabungan Negara sampai saat ini. Nah, ini untuk berita, salah satu contoh berita di surat kabar Sinar Matahari. Selain berita tentang pertempuran, juga ada berita-berita mengenai pergerakan tentara-tentara Jepang atau Kenpetai, dan berita-berita mengenai tentang bela diri seperti pencaksilat juga yang diterbitkan juga di surat kabar Sinar Matahari. Kemudian ini pada masa revolusi, contoh surat kabar Kedaulatan Rakyat yang memberitakan tentang peristiwa-peristiwa besar yang muncul pada masa revolusi, awal-awal revolusi Indonesia. Oke, sekian presentasi mengenai koleksi surat kabar langka masa Jepang dan masa revolusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Alia Ali untuk presentasi koleksi majalah terjilid pada masa Jepang dan revolusi. Silakan Bu Alia. Ya, terima kasih Mbak Ami untuk penyampaian materinya. Ternyata menarik ya Mbak Ami, kita mempunyai surat-surat kabar langka yang ada di Perpustakaan Nasional. Betul Bu. Dan alhamdulillah kelompok surat kabar langka terbuka ya Bu. Iya Bu. Pemustaka yang mungkin langsung bisa menelusur ke sana gitu ya. Betul, Bu ya. Iya Bu. Oke. Mungkin kami lanjutkan. Terima kasih Mbak Ami atas paparannya. Kita langsung aja ke pemateri kedua ya Mbak Ami. Terima kasih banyak Mbak Ami. Selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara kedua, Bapak Suparman M. Hum. Mas Parman adalah pustakawan pertama pada layanan koleksi majalah terjilid. Untuk itu, silakan kepada Mas Parman untuk memaparkan materinya. Mas Parman? Ya. Silakan. Mas. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Mas. Oh iya, agak keras. Oke, udah keras, ya. Mas. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Alia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman. Saya sebagai pustakawan di layanan majalah terjilid.
pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan berbagai koleksi majalah terjilid dari zaman pendudukan Jepang hingga revolusi. Oke, jadi ini pustakawan di layanan majalah terjilid. Kita ada 5 orang. Ini ada saya, yang kedua ini ada Ibu Dela. Ini adalah Ibu Heti sebagai ketua kelompoknya. Ini Bu Latifa dan ini adalah Pak Alfi. Nah, ini adalah ruang baca layanan majalah terjilid. Kita ada di lantai 23, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional yang di Medan Merdeka Selatan, nomor 11. Ini meja baca kita, dan di sini adalah untuk sirkulasi peminjaman kita. Kita juga menyediakan katalog online dan juga katalog tercetak apabila untuk menelusur koleksi kita, apabila terkendala internetnya down atau hal-hal lain terjadi, bisa menggunakan katalog manual. Katalog manual yang kita sediakan ini khusus untuk koleksi majalah terjilid. Nah, ini adalah koleksi kita, ruang koleksi kita. Jadi, layanan majalah terjilid merupakan layanan terbitan berkala langka yang sudah dijilid dalam satu atau beberapa nomor terbitan yang disusun secara sistematis sesuai kurun waktu terbitan. Jadi, misalnya ini ada majalah, biasanya ada yang terbitnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, di majalah terjilid ini, majalahnya sudah dijilid, jadi misalkan dalam kurun waktu 2 bulan atau 3 bulan menjadi 1 jilidan, seperti itu. Nah, ini untuk klasifikasi koleksi di majalah terjilid, kita memisahkannya berdasarkan tempat terbit atau negaranya. Jadi kita berikan membedakan kode-kodenya berdasarkan negara. Kalau misalnya kodenya A berarti dia terbitan Belanda, kalau yang kodenya B berarti dia terbitan Indonesia, dan seterusnya. Nah, sistem layanan kita tertutup, jadi untuk pemustaka yang ingin mengakses koleksi kita, harus mengisi dulu form permintaan yang bisa diakses secara online. Ini kita bisa pakai QR code-nya atau untuk melalui link yang kami sediakan, lalu diisi sampai lengkap, baru kita akan memberikan sesuai yang mereka isikan di form permintaan itu. Nah, untuk yang pertama ini untuk majalah-majalah yang terbit di masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah majalah prajurit. Majalah prajurit ini adalah majalah hiburan untuk anggota tentara Gyugun dan Heiho. Lalu selanjutnya adalah Suara MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Lalu ada Jawa Baru. Nah, majalah Jawa Baru ini diterbitkan oleh Jawa Shinbunsa yang bekerja sama dengan Harian Asia Raya. Nah, ini salah satu usaha propaganda pemerintah Jepang melalui media ini supaya untuk menyiarkan berita-berita. Nah, tapi berita-beritanya yang disajikan di sini yang berkaitan dengan kekuatan Jepang atau kehebatan tentara Jepang dalam medan perang Pasifik. Jadi yang kira-kiranya menambah citra positif dari Jepang itu sendiri. Lalu ada Kanpo. Kanpo ini adalah berita pemerintah. Jadi di sini isinya tentang undang-undang yang diterbitkan pemerintah, lalu diberitakannya di sini. Ini kita ada 2 macam versi. Ini versi aslinya. Lalu ini ada versi cetak ulang, karena versi yang aslinya juga ini kertasnya sudah rapuh. Lalu ini adalah petunjuk pengajaran bercakap-cakap. Jadi ini bukunya petunjuk untuk guru untuk mengajarkan bahasa Melayu untuk dia memudahkan mengajar. Lalu ada buku tentang pekerjaan tangan. Di sini isinya tentang bagaimana cara menggunting, cara memupuk, mencangkul, memotong bambu, dan lain-lain. Lalu ada tentang ilmu kesehatan. Nah, di sini isinya pelajaran kesehatan untuk anak sekolah dasar atau zaman dulu disebutnya sekolah rakyat yang kelas 1 sampai 4, terutama untuk yang menjaga kesehatan diri. Jadi dijelaskan baik apa pentingnya mandi, gosok gigi, dan seterusnya. Lalu ini ada daftar perubahan buku-buku. Nah, di sini perubahannya untuk menentukan yang masih layak dipakai atau yang harus diganti, yang mana gitu. Ini dalam bahasa Sunda. Lalu ada didikan budi pekerti. Jadi zaman dulu sebelum ada yang sekolah-sekolah yang dari barat itu, di Indonesia ini sudah ada madrasah-madrasah atau perguruan yang mendidiknya bertujuan untuk mendidik budi pekerti. Tetapi untuk yang sekolah bersifat barat itu, mereka adalah yang dipentingkan adalah
pengetahuan, bukan budi pekerti. Jadi maksud dari buku ini adalah bagaimana pendidikan budi pekerti masuk ke dalam pelajaran-pelajaran di sekolah. Oke, lalu ini adalah petunjuk untuk cara menggambar seperti kayak silinder, prisma, limas, dan lain-lain. Nah, ini ada pelajaran bahasa Sunda, buku bahasa Sunda. Nah, ini adalah Matahari Terbit, yaitu buku cerita. Ini buku Matahari Terbit, di sini ada lampirannya. Jadi kata-kata yang ada di dalam Matahari Terbit, kata-katanya ada penjelasannya di dalam lampirannya gitu. Lalu ada Jawa Kuno. Jadi buku Jawa Kuno ini tujuannya untuk belajar untuk bisa mempelajari bahasa Jawa kuno. Nah, pentingannya untuk membaca kitab-kitab yang zaman dahulu karena banyak ditulis dengan bahasa Jawa kuno seperti Ramayana, Bharatayuda, Arjuna Wiwaha, dan lain-lain. Nah, lalu ada soal-soal hitungan untuk murid sekolah pertukangan. Ada juga kitab hitungan untuk yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti pertanian, perkebunan, peternak, dan lain-lain. Lalu ada Macamunggaran. Ini Macamunggaran adalah bahan untuk belajar membaca dalam bahasa Sunda. Lalu ini untuk buku untuk guru, ini banyak. Jadi memang banyak sekali koleksi kita, terutama yang ini nih berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan yang di sekolah dasar. Nah, ini ada buku untuk petunjuk untuk pergerakan badan atau untuk mengajarkan olahraga. Nah, ini ada daftar perubahan buku-buku untuk sekolah pertama. Jadi di dalam daftar perubahan buku-buku ini dia menuliskan buku-buku lama yang masih relevan dengan pelajaran saat itu dan mana yang sudah tidak relevan. Seperti itu. Lalu ini ada buku pelajaran tentang merajut, ini bukunya dari bahasa asing tapi diterjemahkan. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak ada artinya atau sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia ditulisnya dalam bahasa aslinya. Lalu ada oncen-oncen, ini isinya ada buku cerita seperti Menjang Tosari, Geger di Panegaran, dan lain-lain, ini dalam bahasa Jawa. Lalu ada Pengantar Lekas dan Mudah, ini petunjuk untuk guru juga untuk mengajarkan bahasa Melayu. Lalu ada Tembang Jawa, jadi ini bukunya untuk pegangan guru, bagaimana dia mengajar nembang atau disebutnya nyekar, kalau dalam bahasa Jawa nyekar itu nembang Jawa. Jadi supaya murid-muridnya dia bisa belajar sendiri, belajar di sekolah, dan juga dia bisa mempelajari nyekar lagu-lagu yang dia sukai, lagu-lagu Jawa. Lalu ini Moncare juga, ini adalah buku cerita juga. Lalu pelajaran ilmu bumi. Nah, ini ilmu bumi mungkin kalau sekarang disebutnya geografi gitu ya. Jadi sekolah rakyat kekurangan alat apalagi untuk ilmu bumi. Nah, selama ini yang dipakai adalah peta Hindia Belanda, tapi semboyannya typo. Semboyannya sudah berganti jadi Asia Raya karena pendudukan Jepang itu. Nah, diharapkan dari buku ini tuh murid-murid mengetahui peristiwa-peristiwa saat perjuangan di benua Asia gitu. Lalu ada lampiran pelajaran bahasa Melayu, ini petunjuk bagi guru untuk memakai buku pelajaran bahasa Melayu. Jadi di sini biasanya dijelaskan secara detail bagaimana dia mengajarkan kepada murid apa yang harus dikatakan dan bagaimana menyikapi murid-murid apabila dia untuk bagaimana dia bisa memahamkan gitu-gitu. Nah, ini Asia Raya, ini pelajaran ilmu bumi yang untuk mengajarkan anak-anak supaya dalam hatinya timbul masyarakat Indonesia yang baru, yang pandai memikirkan segala soal di dunia ini. Ini isinya peristiwa-peristiwa perjuangan di Asia. Nah, ini adalah ilmu bercocok tanam. Ini dikarang untuk murid sekolah rakyat juga, dan bisa juga dipakai untuk orang umum. Ini dipakai sebagai dasar untuk memahamkan apa yang diceritakan dalam buku tani seperti kapuk, jagung, kacang, dan sebagainya. Jadi buku cerita-ceritanya juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga dengan
aktivitas di masyarakat lokal setempat gitu. Ini juga kalau ini adalah cahaya, dan di kampung ini untuk guru-guru di Pulau Jawa dan Madura. Isinya daftar kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari beserta artinya. Jadi ada kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, dijelaskan di dalam buku ini. Nah, lalu ini buku cerita guru. Ini isinya cerita. Jadi dalam memberikan pelajaran di kelas, gurunya nanti membacakan cerita yang diambil dari buku ini. Nah, ceritanya ini adalah bertujuan untuk menanamkan budi pekerti kepada murid-murid sekolah. Lalu ada macam unggaran, ini pelajaran membaca dalam bahasa Sunda, tadi udah. Lalu ada cerita lama. Cerita lama ini berkaitan dengan Rama dan Sinta, sejarah Melayu, Baratayuda, dan seterusnya. Lalu ada kaulinan, ini kaulinan itu buku pelajaran tentang kesehatan badan dalam bahasa Sunda. Lalu ada Jarna Gancang, ini pengajaran untuk aksara Latin dalam bahasa Sunda. Bagaimana dia menulis aksara Latin. Lalu ada pengetahuan tentang perkakas dan alat-alat rumah tangga, ini buku pelajaran untuk kelas 2 sekolah rumah tangga. Pelajaran, lalu ada catatan panitia istimewa sidang Jawa Sangiin. Ini yang kedua, kalau untuk merancang kata-kata untuk merancang kata-kata dan mendoakan untuk kemenangan akhir Lalu ada juga untuk ini, lalu ada juga penjelasan dari nomor Akita tentang keadaan peperangan di daerah-daerah seperti Maluku, Palau, Hindia, dan lain-lain. Lalu ada ini jawaban-jawaban dan usulan-usulan dari sidang Chuo Sangiin. Nah, ini yang untuk yang keempat, ini usulannya adalah menyelamatkan ekonomi rakyat, keputusan untuk akan berjuang dengan gagah berani saat Perang Asia Raya. Lalu ada juga laporan kunjungan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan KHB Hadikusumo ke Tokyo. Nah, ini juga pembentukan panitia dan pembentukan bunkakai. Lalu ada juga kumpulan pidato Fukogitio Buntaran. Ini di sini isinya seperti Belanda menyerah kepada Jepang tanpa perjanjian, tanah air dan pemerintahan jatuh kepada Jepang. Lalu ada Senin Tukudetsu Inkai, ini isinya cara bagaimana menggiatkan penduduk akan kewajibannya untuk bersama-sama mendukung pemerintah. Jangan sampai ada yang oposisi demi mencapai kemenangan akhir, yaitu Perang Asia Raya. Nah, ini ada berita Masyumi. Ini informasi yang ada dalam majalah ini seperti anggota barisan propaganda memperbanyak hasil bumi, membuat propaganda agar memperbanyak hasil bumi saat khutbah Jumat, mengadakan pertemuan besar dengan pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini majalahnya temanya keagamaan. Lalu ada ini tentang Tiongkok dulu dan sekarang. Lalu juga ada Headspoorwegers of Java. Ini di sini isinya penggabungan semua perusahaan perkeretaapian di Jawa menjadi satu perusahaan dipimpin oleh komandan tentara Nippon. Lalu ini masih pendudukan Jepang juga, ini kebudayaan dan masyarakat, ini majalah tentang sosial, politik, dan kebudayaan. Di sini isinya tentang pokok usaha koperasi di Indonesia, tentang Basuki Abdullah dan kesenian melukis. Lalu ada pembuka akal, ini adalah pelajaran berhitung untuk kelas 4 dan kelas 5 sekolah rakyat. Lalu ada badan manusia, ini pengetahuan tentang badan dan fungsi-fungsinya. Lalu ada cara menggambar. Nah, ini ada buku tentang kesusastraan Sunda. Jadi di sini dijelaskan bahwa kesusastraan Sunda dibagi menjadi 5 bagian menurut zamannya. Ada zaman Hindu, zaman Islam Mataram, zaman Kaajenaken, dan zaman Ajena. Lalu ada daftar isi kanpo menurut abjad. Jadi di sini memuat ejaan huruf Latin seperti yang ditetapkan oleh Gunsei Kanbu. Jadi ejaan-ejaan yang disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan Gunsei Kanbu. Lalu ada statistik ekspor tanaman pertanian Indonesia.
Ini pedoman suara umat Kristen Indonesia, ini majalah keagamaan untuk umat Kristiani. Ini sudah memasuki masa revolusi kemerdekaan. Lalu ada juga majalah Mimbar Indonesia. Majalah mingguan politik yang terbit di Jakarta sejak tahun 1947 setelah Belanda melancarkan agresi militer 1 terhadap Republik Indonesia. Lalu ada Ekonomische Berichten. Ini isinya penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ekonomi. Lalu ada majalah Penabur, ini majalah tentang keagamaan, tentang pendidikan, dan juga tentang kebudayaan. Lalu ada majalah Merdeka. Majalah ini informasinya ada dari dalam dan dari luar negeri. Di sini lebih cenderung kepada analisis politik untuk rubrik-rubrik yang dibahas di majalah Merdeka. Lalu ada majalah Mutiara. Jadi tujuan majalah Mutiara ini adalah untuk menerbitkan tulisan-tulisan berisi pandangan yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia di daerah pendudukan Belanda. Lalu ada majalah Wanita. Majalah Wanita ini isinya mengenai tentang perihal rumah tangga, bagaimana mendidik anak, tentang mode atau fashion, tentang hiburan, dan lain-lain. Lalu ada majalah Spektra. Ini adalah majalah tentang berita-berita politik. Lalu ada Nanyang Post, ini berisi berita politik, ekonomi, olahraga, dan lain-lain. Lalu ada Catholic Leven. Catholic Leven ini majalah keagamaan Katolik. Ini terbitnya dalam bahasa Belanda, dari terbit tahun 49 sampai 57, lalu untuk yang terbitan 58 sampai 1960, ini dalam bahasa Indonesia. Lalu ada Pepora. Pepora ini adalah singkatan dari Pendidikan Politik Rakyat. Ini memuat penjelasan mengenai apa itu negara, apa itu rakyat, apa itu kedaulatan, dan lain-lain. Lalu ada majalah Garuda. Ini adalah majalah remaja untuk pemuda-pemudi 14 tahun ke atas. Ini ada Wapenbroeders. Ini isinya tentang militer. Jadi kalau misalkan kita meneliti tentang militer atau tentara gitu, bisa menelusur di majalah ini, Wapenbroeders. Lalu ada Indonesia, ini termasuk majalah kebudayaan, isinya adalah dokumentasi kongres-kongres kebudayaan. Lalu ada Star Weekly, ini Star Weekly isinya juga tentang analisis pandangan politik terkini, ini terbit 1946 sampai 1961, ini perspektifnya banyak menyangkut tentang kepentingan kelompok etnis Tionghoa. Lalu ada Gema Suasana, ini isinya adalah kebanyakan cerita pendek, syair, dan karya sastra. Lalu ada majalah Liberty. Majalah Liberty ini membahas isu-isu kebudayaan dan kemasyarakatan. Ini terbitnya sejak April 1928 di Jember, lalu pada tahun 1929 pindah ke Surabaya, dan pindah ke Malang pada tahun 1937. Lalu dilarang terbit saat kekuasaan Jepang. Jadi pas saat kekuasaan Jepang ini nggak terbit, lalu terbit lagi setelah tahun 1946. Lalu ada majalah Pancaraya, ini majalah kebudayaan dan berita-berita umum. Ada Pedoman Guru. Pedoman Guru ini pedoman guru untuk sekolah menengah. Dia yang dibahas adalah ilmu kejiwaan anak-anak, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana makanan-makanan yang bagus untuk anak agar dia berprestasi di sekolah, dan seterusnya. Lalu ada Kebudayaan Timur, ini majalah tentang kebudayaan dan kesusastraan. Lalu ada Dunia Wanita, ini majalah yang mengemukakan terkait masalah wanita apapun. Nah, ya, kita sampai di kesimpulan memang di koleksi majalah terjilid ini kebanyakan untuk yang terbitan masa pendudukan Jepang didominasi untuk koleksi-koleksi yang berkaitan dengan pendidikan, terutama sekolah rakyat, dan yang berkaitan dengan perjuangan merebut kemerdekaan. Kalau koleksi-koleksi yang terbit pada masa revolusi kemerdekaan didominasi oleh terbitan yang mengenai politik, tentang sosial masyarakat, dan tentang kebudayaan. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila Bapak Ibu semua
menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi di email ini materjilperpusmas20@gmail.com untuk informasi-informasi yang lebih detail. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Alia selaku moderator. Ya, terima kasih Mas Parman, sangat menarik paparannya. Dulu saya juga sangat tertarik loh dengan masa pendudukan Jepang, banyak sekali ya diterbitkan buku-buku pelajaran itu loh yang membuat saya bangga juga gitu. Zaman pendudukan Jepang ternyata banyak terbit ya buku-buku pelajaran itu. Itu dari berbagai bahasa kali mungkin ya. Mungkin bahasa Indonesia tapi yang ejaan zaman dulu. Ejaan zaman dulu. Iya. Mas Parman, terima kasih banyak paparannya. Mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan untuk pemaparan yang ketiga. Pemaparan yang ketiga kali ini dari Bapak Aditya Taufik Nugraha, SHUM. Ini Mas Adit pustakawan pertama pada layanan koleksi buku langka Perpustakaan Nasional. Kami persilakan Mas Adit untuk memaparkan. Terima kasih Mas Adit, silakan. Ya, terima kasih Bu Alia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali Mas Adit, ya, silakan Mas. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Alia Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para peserta bimbingan pembaca online pada hari ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Coba share screen ya, Bu. Ya, silakan Mas Adit. Pada kesempatan kali ini, saya dari koleksi buku langka akan membahas mengenai koleksi-koleksi yang ada di koleksi buku langka pada masa pendudukan Jepang dan zaman revolusi. Sebelumnya mungkin banyak yang kurang tahu apa sih itu koleksi buku langka di Perpustakaan Nasional. Koleksi buku langka di Perpustakaan Nasional merupakan koleksi yang terbit di bawah tahun 1988. Koleksi kita ini dimulai dari koleksi tertentu kita adalah koleksi tentang perjalanan pelayaran zaman di abad di tahun ke 1530-an, koleksi tertua kita. Terus juga koleksi buku langka itu adalah koleksi terbitan pertama yang mengandung informasi penting dan nilai historis yang tinggi. Terus juga kategori koleksi buku langka itu yaitu koleksi karena keunikannya, karena tidak terbit lagi dan juga tercetak terbatas. Selain itu juga koleksi buku langka ini, koleksi kita di sini itu adalah koleksi terbitan pribadi, bahkan mungkin tidak tercatat. Selain itu, koleksi kita juga adalah koleksi dalam lembaga-lembaga penting negara, dan juga kita memiliki koleksi-koleksi yang ditandatangani langsung oleh pengarangnya. Selain itu juga kita mempunyai koleksi mengenai seni dan estetika berupa cetakan halus, ilustrasi dan penjelitan bersifat khusus. Terus juga kita juga memiliki koleksi karena tujuan tertentu dengan nilai informasi yang tinggi. Sebelum kita memasuki masa pendudukan Jepang, ada baiknya saya menjelaskan dulu koleksi dari masa sebelum pendudukan Jepang dan pas Jepang masuk ke Indonesia. Pada daftar yang kita miliki, koleksi pada zaman, misalnya tahun 1941, zamannya Belanda, atau 1942 juga masih zamannya Belanda. Koleksi yang terbit, yang kita miliki, itu kebanyakan bersifat nasional dan internasional. Belanda menerbitkan buku-buku mengenai informasi umum yang terjadi di dunia internasional. Sedangkan pada masa masuknya pendudukan Jepang, koleksi dari tahun 1942 itu langsung berubah drastis. Semua bahasa-bahasa biasanya yang pada zaman Belanda itu koleksinya berbahasa Belanda, berbahasa Inggris, dan berbahasa Prancis.
pada zaman Jepang langsung berubah. Semua bahasa koleksi kita itu menjadi bahasa Indonesia ejaan lama. Nah, perlu saya tegas lagi, pada zaman kedudukan Jepang seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama, Mbak Ami, memang koleksi yang terbit itu tidak ada yang membahas tentang kekerasan Jepang. Semua koleksi yang ada diterbitkan zaman Jepang itu sudah merupakan koleksi pilihan. Koleksi pilihan dengan tujuan semuanya itu buat mempropaganda dan mengubah paradigma masyarakat Indonesia yang waktu itu. Ini paparan saya saat ini, mungkin lebih baiknya saya akan menyampaikannya dalam bentuk versi cerita ya sebenarnya, dengan beberapa subjek yang dominan. Pertama, mengenai koleksi Jepang di buku langka itu membahas peraturan. Subjeknya itu peraturan. Contohnya adalah peraturan pemerintah Bala Tentara Dai Nippon. Ini merupakan terbitan pertama dari pemerintahan Jepang sebagai pedoman bagi tentara-tentara Jepang. Bala Tentara Dai Nippon itu adalah tentara-tentara Jepang. Terbit pertama kali itu di Batavia tahun 1942. Dan juga ada buku kedua yaitu Senjin-kon, Penuntun bagi Bala Tentara Dai Nippon. Ini juga sama. Terbit di Jakarta tahun 1942. Tahun 2602 itu merupakan tahunnya Jepang. Kalau di Masehi kan adalah tahun 1942. Terus pada tahun 1942 politik mengubah mindset paradigma Jepang itu masih berlanjut. Seperti mereka mencetak buku biografi mengenai laksamana mereka, mengenai tokoh-tokoh penting mereka, agar masyarakat Indonesia itu memiliki pemikiran yang sejalan dengan mereka. Contohnya seperti Laksamana Togo, Yang Mulia Laksamana Togo, dengan peperangan antara Nippon dan Rusia. Di sini memberikan semangat kepada para pembacanya agar bisa memiliki pemikiran seperti beliau. Terus juga ini ada buku yang kedua yaitu Bushido, Penuntun Kemajuan Lahir Batin, riwayat Jenderal Graf Navy Panglima Angkatan Darat Dai Nippon. Sama, isi bukunya itu pada tahun 1942 itu Jepang itu memang bertujuan untuk mengganti paradigma Indonesia. Terus di bidang pendidikan, Jepang memang pada awal tahun 1942 mereka banyak menerbitkan buku-buku tentang pendidikan. Mereka juga mengubah sekolah dasar, mengubah sistem sekolah di Indonesia. Bahkan ini yang perlu kita ketahui, Jepanglah yang pertama kali memberikan peraturan bahwa siswa-siswa itu harus seragam, memakai pakaian seragam. Nah, contohnya di sini untuk memperkuat budaya Jepang, mereka juga langsung mencetak kamus-kamus yang digunakan agar rakyat Indonesia bisa terbiasa dengan atau bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Contohnya adalah kamus harian Nippon Indonesia, terbit tahun 1942. Terus juga ilmu bahasa tentang bahasa Nippon, juga terbit tahun 1942. Nah, di sini Jepang juga mencetak buku pencetaan sebenarnya politik. Jadi di sini mereka memberikan buku peringatan 6 bulan pemerintahan bala tentara Dai Nippon. Di sini buku ini berisi memang propaganda semua. Memang Jepang menarik perhatian para pemimpin bangsa Indonesia dulu yang dibuang sama Belanda. Mereka ditarik lagi, dirangkul lagi, terus diminta
membuat testimoni. Di sinilah buku-buku testimoni itu ditulis sehingga rakyat Indonesia yang membaca bisa tahu, oh bapak itu juga mengikuti juga pro terhadap Jepang. Nah, itu akan mempermudah Jepang untuk melakukan tujuan-tujuan selanjutnya, misalnya membentuk anggota tentara. Terus juga buku kedua yaitu marilah membela tanah air kita dengan darah daging kita. Kita penuntun pembelaan untuk tanah air untuk umum. Jepang itu selalu menulis buku tentang tanah air harus kita perjuangkan. Nah, di dalamnya itu mereka selalu menyisipkan kata Nippon. Tujuannya untuk membantu Nippon mengamankan daerah Asia Timur. Contohnya pada buku ini, di sini dijelaskan seperti yang kayak saya bilang tadi, mereka itu mengganti paradigma masyarakat. Di buku Marilah Membela Tanah Air Kita ini, mereka itu memberitahukan kenapa tanah ini perlu dijaga. Terus juga bagaimana cara menjaga ketentraman di tanah air ini. Terus bagaimana cara menangkis usaha pengintaian musuh. Selain itu juga mereka ujung-ujungnya di bab terakhir itu mereka membentuk bala tentara dengan mengasih tahu bagaimana kita cara bertempur. Nah, ini ada buku kenang-kenangan 1 tahun dalam suasana Jawa Baru. Nah, mungkin bagi kalian, mungkin bagi para peserta mungkin yang sering dengar propaganda ini seperti apa tulisan orang Indonesia pas zaman itu. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya tulisan dari Sudomo Prawirodirno. Di sini memang tertulis mereka itu mengagung-agungkan Jepang. Saya bacakan ya, jatuhnya pemerintahan Belanda dan datangnya bala tentara Nippon di Indonesia membawa perubahan yang mendalam sampai pada akar-akar masyarakat. Sebagai telah maklum, maksud pemerintahan bala tentara Nippon yaitu menjadikan Pulau Jawa sebagai satu bagian dari daerah kemakmuran bersama di Asia Raya dan membawa kesejahteraan dan kesantosaan bagi seluruh rakyat terutama penduduk asli bangsa Indonesia. Ya, memang bahasa-bahasa kayak gini yang sering kita jumpai pada terbitan pada masa zaman pemerintahan Jepang. Terus juga dari subjek sastra sama ini seperti mereka itu benar-benar niat sepertinya. Seperti ini buku Suara Zaman yaitu syair dan pantun pada masa perang. Ini ditulis oleh orang Jepang langsung ya, Takashi Koryo tahun 1942. Mungkin ini saya bacakan sedikit ya isinya itu. Judulnya itu Membela Jawa. Ini tulisan orang Jepang. Tanah Jawa mengangkat senjata, bersatu padu segala bangsa. Terjun ke medan serempak kita, melindung diri sekuat tenaga. Marilah musuh dari udara, datanglah sekutu dari samudra. Tahanan kokoh dinding wajah. Nah, seperti itu mereka memang sudah mempersiapkan diri bagaimana cara mengubah paradigma masyarakat Indonesia itu agar ikut membantu Jepang dalam mempertahankan Asia Timur. Terus juga buku selanjutnya itu memang ada Wajah Semangat. Ini sama halnya dengan tulisan-tulisan yang lain. Di sini memang memberikan tulisan-tulisan yang membangkitkan semangat nasionalisme, tapi seperti diperalat seperti itu. Juga ini buku-bukunya itu tahun 1942. Mungkin ada yang belum tahu, Jepang itu pertama kali mendarat di Indonesia dinyatakan tanggal 9 Maret tahun 1942. Jadi dalam waktu cepat mereka langsung mencetak buku-buku. Nah, dari subjek pertahanan, ini sama seperti kayak tadi. Diam-diam diberikan informasi, pendidikan, ujung-ujungnya membantu Jepang dalam perang. Seperti buku ini dari sekolah ke medan perang. Juga
juga pengarangnya dari orang Jepang langsung ya. Ini udah tahun 1944. Nah, sama seperti kayak ini, di awal-awal zaman pemerintahan 1942, Jepang sibuk membangun paradigma. Nah, di zaman tahun 1943-44, barulah mereka memperlihatkan mereka butuh masyarakat Indonesia untuk berperang. Terus ini juga tahun 1944 terbit di Jakarta buku cara mengajar Kyoren untuk Jawa Senendan. Kyoren ini kalau bahasa sekarangnya itu pertahanan militer ya. Untuk ya cara mengajar militer untuk Jawa Senendan. Jawa Senendan ini sejenis pasukan khusus Senendan. Nah, hingga pada tahun 1945 terbitlah buku mengenai proklamasi, di mana di sini Indonesia sudah merdeka. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Komite Nasional tahun 1945 yang berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terus juga pejabat-pejabat kementerian, menteri-menteri yang baru dilantik pada zaman itu, terus juga ada undang-undang yang masih dalam bentuk draft, terus juga ada panitia komite pusatnya juga dikasih tahu siapa-siapa aja orang-orangnya. Nah, perlu saya kasih tahu informasi mungkin bagi para bimbingan online hari ini, mungkin banyak yang belum tahu. Pada zaman dahulu itu, koleksi perpustakaan nasional itu merupakan koleksi dari kumpulan 4 perpustakaan besar di Jakarta. Nah, koleksi yang ada di koleksi buku langka memang kebanyakan dari koleksi Museum Nasional. Sebelum dari Museum Nasional, cetakan-cetakan di sini itu koleksi-koleksi yang kita punya tahun 1500-an itu punyanya perpustakaan Koninklijk Batavian Genootschap, atau lebih disingkatnya Konbatgen. Banyak buku di koleksi buku langka itu merupakan buku dari Konbatgen. Jadi ketika Jepang masuk, Jepang mengambil alih seluruh pemerintahan, sehingga infrastruktur fasilitas umum pun juga beralih. Konbatgen ini merupakan mungkin yang kita tahu sekarang Museum Nasional ya, Museum Gajah di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Pada zaman Jepang, mereka mengganti nama menjadi Hakubusukan Tushobu. Dalam pencarian saya mengenai Hakubusukan Tushobu, nggak banyak literatur yang membahas tentang ini. Bahkan di situs Museum Nasional pun mereka nggak menganggap dulu menjadi bagian Hakubusukan Tushobu. Pada situs-situs Museum Nasional, mereka pun masih menganggap tahun Belanda kolonial sampai 1950 mereka bernama Konbatgen van Kunsten and Wetenschappen. Nah, ini pas tahun Jepang 1942 ini nggak dianggap. Jadi 1950 Konbatgen langsung berubah menjadi nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Lembaga Kebudayaan Indonesia berubah nama menjadi Museum Nasional. Museum Nasional bukan berubah nama jadi Perpustakaan Nasional, tapi Museum Nasional mendirikan unit divisi direktorat bidang perpustakaan. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal Perpustakaan Nasional. Contohnya seperti ini. Ini koleksi Konbatgen. Labelnya seperti ini, Bad Genootschap van Kon en Wetenschap. Nah, pada zaman pemerintahan Jepang masuk ke Indonesia, itu mereka aktif mengenai perbukuan, mereka langsung mencetak Batavia Hakubusukan Tushobu. Ini tahun 1942, bisa kita lihat dari nama Batavia. Batavia ini
dicetak berarti sebelum pemerintahan Jepang mengganti nama seluruh embel-embel Belanda di Indonesia. Mungkin perlu saya ingatkan, Jakarta, Batavia itu mengganti nama per zaman Jepang. Jepang dengan dalih memperkuat Asia Timur, benci dengan orang Barat, mengganti semua nama-nama yang nama jalan diganti, nama kota diganti, nama stasiun diganti, menjadi nama yang lebih Indonesia. Nah, ini pun mereka udah mencetak Batavia, Hatsu, Butsukan, Toshobu. Nah, habis pemerintah Jepang masih tahun 1942 sudah mengganti nama, mereka pun mengganti nama menjadi Haku, Butsukan, Toshobu. Ini aksara Jepang, hiragana, dan ini sudah menjadi Jakarta. Ini pada tahun 1942. Bukti Jepang memang fokus kepada buku ya, buku perbukuan. Mereka memang minat bacanya tinggi. Bahkan ada stereotip yang bilang orang bodoh itu adalah orang yang nggak membaca koran gitu. Makanya sebenarnya pada tahun 1942 itu produksi koran itu lebih meningkat. Nah, pada zaman itu pula, tahun 1942, Jepang pun membawa buku-buku mereka dari Jepang ke Indonesia dan disimpan di Hakubutsukan Toshobu itu. Ini adalah contoh koleksi Jepang yang ada di Indonesia. Koleksinya itu beragam ya, dari tahun 1800 juga ada, 1900 juga ada, 1942 juga ada, tapi tidak membahas Indonesia. Ini lebih kepada ilmu mereka di Indonesia, pengetahuan mereka agar tidak kekurangan sumber bacaan. Untuk daftar-daftar bukunya mungkin nggak bisa saya sampaikan pada acara ini, mungkin ada acara khusus lagi untuk membahas mengenai ini. Nah, ini kita juga memiliki koleksi Ster Port 1440, isinya itu mengenai poster-poster pada zaman Jepang. Mungkin banyak peserta yang belum mengetahui poster-poster di zaman Jepang, poster-poster propaganda. Berikut saya tampilkan. Ini udah sering kita lihat ya di buku sekolah. Jepang, Cahaya Asia, Nippon, Pelindung Asia, Pemimpin Asia. Terus juga berikut poster propaganda lainnya. Di bawah bendera kebangsaan, berjuang habis-habisan di samping Dai Nippon untuk mencapai Indonesia merdeka. Mereka tetap mengambil gambar Indonesia, bendera merah putih di atasnya, tapi ada simbol mataharinya Jepang. Terus juga di sini mulailah Jepang mempropaganda agar membentuk pasukan-pasukan. Kewajiban kita telah merepotkannya dengan segera kepada yang berwajib. Mencurigakan gitu, ibaratnya kalau ada yang mencurigakan langsung kita lapor gitu. Nah, di sini juga ada lembaran-lembaran pamflet. Isinya memang propaganda semua. Nippon berperang untuk kepentingan Asia seluruhnya dan mencatat gambar Soekarno yang dimana beberapa petinggi Indonesia memang pada awal-awal zaman Jepang, pada masa Jepang itu memang bekerja sama dengan Jepang merumuskan tentang negara juga, pembentukan negara. Jepang juga berjanji akan memerdekakan Indonesia kan memang waktu itu. Ini pun telah bisa dibaca ya. Terus juga ini poster-poster lainnya. Aku bersumpah akan berpegang teguh pada Pancadharma. Pancadharmanya itu tentang Nippon. Kita berusaha memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan kepada Tuhan. Kita berjuang ke arah perdamaian dunia menurut dasar Haku Ichiu, dasar pemerintahnya Jepang. Juga ada ini poster buat membangun tentara. Masa yang datang selain untukmu juga tanggunganmu. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dari masa
kedudukan Jepang. Sekarang kita beralih ke masa revolusi. Masa revolusi ini juga agak akan saya ceritakan berdasarkan subjek yang dominan. Beberapa buku pilihan akan saya tampilkan. Contohnya itu ini buku yang banyak terbit pada zaman revolusi. Itu sebenarnya banyak buku agama juga, banyak buku agama. Para pemuka agama sudah mendapatkan link gitu untuk melakukan pencetakan. Mereka pun di zaman Jepang sebenarnya buku agama juga sudah ada. Jepang juga mengayomi para pemuka agama untuk mencetakkan buku. Jadi semuanya memang atas pengawasan mereka. Berikut buku Utusan Adil. Ini buku tentang Islam ya. Islam. Jadi di sini bagaimana pemerintah itu melakukan tindakan-tindakan yang adil menurut syariat Islam. Selain itu juga tahun ini ada 1945 juga terbit Umat Islam Harus Hidup. Ada buku Getah Surga, ada Revolusi Agama, ada Islam. Ini buku luar, bukan terbitan Indonesia. Jadi walaupun di Belanda sana, mereka juga tetap menerbitkan buku tentang Indonesia. Terus di bidang ekonomi seperti Rencana Ekonomi ditulis oleh Tan Malaka, buku tahun 1945. Dan ini buku juga tahun terbit 1945, 46, dan 47, 48. Sebenarnya buku-buku pegangan ekonomi para pendiri bangsa itu mereka nggak mengacu pada buku-buku yang ada di sini, tapi buku-buku yang sudah ada pada zaman kolonial Hindia Belanda. Banyak buku-buku ekonomi zaman Hindia Belanda itu yang sudah global, mulai dari ekonomi dan pemikiran. Juga banyak buku terbitan tentang ideologi. Ideologi itu hal yang saling bergejolak ya pas masa revolusi. Pertama lahirnya Pancasila. Pancasila ini pertama kali diterbitkan oleh Ministry Kementerian Informasi tahun 1945. Terus juga ada buku tentang di sini buku ini berisi tentang pidatonya Soekarno ya. Pidatonya Soekarno mengenai kenapa Pancasila, nama silanya apa, terus sila-silanya. Terus juga ada sistema filsafah Pancasila. Nah, di sini lebih kepada alasan kenapa 5 butir Pancasila itu dipilih sebagai ideologi bangsa. Juga sudah tahun 1945 juga sudah dicetak. Nah, buku-buku ideologi lain itu banyak sebenarnya mengenai komunisme juga banyak. Ini sudah dialih bahasakan ya. Memang pada zaman itu komunisme itu memang sudah bergejolak juga di Indonesia. Sosialisme juga bergejolak, Tsarisme hingga Bolshewis. Ideologi politik Islam juga ada. Terus ada juga kapitalisme, kontra sosialisme, perbedaan-perbedaannya. Ada sosialis revolusioner. Juga ada buku tentang sosialis perubahan dalam masyarakat. Ya banyak buku-buku zaman di tahun itu memang gunanya untuk karena negara kita baru, masyarakat banyak yang bingung, makanya terbitlah buku-buku ini agar ikut, sebenarnya juga dalam bentuk politik ya, agar masyarakat itu juga sadar dan memilih mana yang mau mereka, mana yang ideal bagi mereka. Juga buku sejarah ini lebih ke masa sebelum Indonesia merdeka. Ini buku terbitan tahun 1945 oleh Sultan Syahrir mengenai Indonesia Overpeinzingen. Ini buku mengenai renungan bagi bangsa Indonesia karena sudah dijajah begitu lama gitu. Pas ada momentum seharusnya dapat dimanfaatkan. Di sini juga ada buku mengenai
Vermanden Order the Japan of Java. Belanda pun tetap mengamati Indonesia, walaupun di zaman Jepang, Belanda tetap mengamati Indonesia. Di sini mereka itu membahas masalah-masalah yang terjadi pada masa Jepang di Jawa. Apa aja pergerakan-pergerakan yang dianggap itu seperti memang kayak tadi ya, seperti mengubah paradigma, memperbudak, melakukan pekerjaan paksa di Jawa. Belanda memang sudah menulisnya itu pun di tahun 1946. Sejarah lainnya itu seperti ini, dari India menjadi Indonesia gitu. Ini tahun 1947 terbitan Amsterdam. Memang nggak bisa dipungkiri Belanda itu memegang kunci. Kalau dalam segi buku, Belanda banyak menerbitkan buku-buku yang menjadi pegangan kita sebenarnya. Dan kita, karena terbitan Indonesia pun sendiri pun nggak membahas tentang sejarah. Mohon maaf kalau saya salah ya, yang saya temuin memang seperti itu. Selain propaganda menyemangati masyarakat agar merdeka. Kalau Belanda memang membahas tentang sejarah, juga membahas tentang era Kartini, pada Ibu Anak Zaman Baru. Ini ada Belanda juga menulis tentang kenangan-kenangan mereka di Indonesia. Juga mereka menulis tentang Suriname. Terus juga di Kalimantan, pengalaman mereka Kalimantan. Ini beberapa buku tentang mengenai sejarah pelaksanaan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang terbit pada tahun masa revolusi. Nah, selanjutnya ini konflik. Buku konflik ini seperti The Dutch Indonesian Conflict terbitan Soekarno-Hatta tahun 1945, terbitkan kenapa dalam bahasa di sini Indonesia waktu itu baru selesai merdeka, jadi Indonesia membutuhkan dukungan dari luar. Muncullah buku seperti ini agar masyarakat luar pun tahu keadaan Indonesia seperti apa. Belanda pun nggak mau kalah, mereka pun menulis tentang The Indonesian Problem, Facts and Factor. Ini berisi tentang kejadian-kejadian setelah Perang Dunia, di mana dalam buku ini mereka juga ikut mempropaganda ya. Mereka biasanya menulis buku dalam bentuk bahasa Belanda, sekarang dalam bentuk bahasa Indonesia agar dunia juga tahu masalah apa yang di Indonesia, agar negara dunia pun mendukung mereka untuk mendapatkan Indonesia kembali. Di sini tertulis kekacauan yang terjadi di Indonesia, malah tentara rakyat kita itu dianggap sebagai pasukan republik teroris gitu bagi Belanda. Mana banyak pembantaian terjadi pas zaman Jepang juga. Nah, di buku ini membahas tentang itu. Diterbitkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Buku ini juga sama, tentang konflik juga antara Hindia Belanda, tapi dalam bentuk penggabungan. Bagaimana cara menggabungkan negara Belanda dengan Indonesia. Di sini mereka sebenarnya sudah mengakui ya bangsa Indonesia itu sebenarnya ada. Terus juga balik lagi ke tahun 46, mulailah dicetak buku mengenai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Walaupun Undang-Undang Dasar ini masih belum fix ya, maksudnya itu masih berganti-berganti seiring dengan perjanjian kerjasama, perjanjian yang kita lakukan dengan Belanda. Tapi buku itu sudah terbit pas tahun 1946 dan 46. Nah, ada juga buku mengenai pemerintahan. Di sini pembentukan negara Republik Indonesia berisi mengenai ini seperti kumpulan dari beberapa pendiri bangsa. Ada tulisan dari Otto Iskandar-Dinata, ada dari Soekarno, ada dari Bung Hatta mengenai bagaimana kehebohan Indonesia pada saat itu waktu membentuk republik. Di sini
bukunya. Dan di sini juga ada buku mengenai negara Indonesia Serikat pas tahun 48. Ini buku dicetak berdasarkan hasil perjanjian sebelum itu di mana Indonesia dinyatakan sebagai Uni Indonesia Belanda Indonesia. Terus juga pas zaman revolusi itu juga ada buku tentang pariwisata, walaupun Belanda menyerang Indonesia, bukan menyerang, Belanda memang pengen kembali ke Indonesia, tapi mereka juga tetap mempromosikan pariwisata di Indonesia. Ini seperti ini, contohnya Fort Out Batavia. Terus juga ada buku mengenai Zorkov, Fort Door Java. Selain itu juga ada buku tentang pendidikan ya. Indonesia juga sudah mencetak buku sejarahnya sendiri pas zaman revolusi agar anak-anak sekolah bisa paham mengenai gejolak proklamasi kemerdekaan. Terus juga mereka juga mulai belajar bahasa Inggris. Terus juga ada buku bertema perjuangan seperti proklamasi. Buku isinya hampir-hampir sama. Tulisan-tulisan para pemuka pendiri bangsa di dalamnya, terus juga masalah-masalah yang terjadi, konflik-konflik, peperangan. Dan ini juga ada buku untuk meningkatkan semangat nasionalisme menghadapi perjuangan sekarang tahun 1945 sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Juga ada buku tentang sekitar permusyawaratan Syahrir dan Van Mook ya. Ini buku mengenai curhatan ya, bukan curhatan juga sebenarnya, tapi buku mengenai pandangan Sultan Syahrir kenapa Belanda kekeh menurut Van Mook itu Letnan Gubernur Hindia Belanda pas masa itu. Kenapa Belanda kekeh tidak mengakui kemerdekaan Indonesia? Karena mereka menganggap Indonesia itu adalah milik mereka. Kenapa pas masa Jepang berakhir ya kembali lagi harusnya ke Belanda, bukan memproklamasikan diri sendiri. Ini juga masih buku tentang perjuangan Tan Malaka Bapak Republik pengarang oleh Muhammad Yamin tahun 45. Juga ada 30 tahun Indonesia 30 tahun Indonesia berjuang merdeka. Ini terbitan Belanda ya. Terhitung dari masa Sumpah Pemuda. Mohon maaf, mungkin ya, next dulu. Terus juga ada buku-buku nasionalisme lain, Negara Ciptaan Rakyat, dan juga ada buku peringatan setahun peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946 bukunya. Terus juga masih banyak buku lain tentang Indonesian Spreker. Ini seperti buku terbitan Belanda di Gravenhage ini, Den Haag ya, Den Haag tahun 1947, berisi mengenai pidato-pidato petinggi bangsa, pidato-pidato petinggi bangsa yang dikumpulkan oleh orang Belanda. Ya. Terus juga ada buku politik. Memang banyak sekali ya buku politik terbit pas masa itu. Saya bacakan saja, ini ada buku mengenai Belanda, Oost-Indie. Ada juga Dasar Politik Luar Negeri Kita oleh Muhammad Hatta. Terus juga ada buku tentang The Republic Indonesia and the Link Holding dari tahun 1946. Juga ada buku tentang arah tujuan Indonesia di tahun 1946. Kisah rencana pemerintahan Belanda. Terus juga ada buku tentang parlemen. Terus juga ada buku dari Tan Malaka mengenai situasi politik luar dan dalam negeri. Terus juga ada buku NAR, The New
in Indonesia. Dan ini buku dari Van Gogh sendiri ya, ibaratnya itu setelah tahun 1949 mengakui kedaulatan Indonesia sesudah perjanjian Konferensi Meja Bundar. Ini ada buku-buku tentang perjanjian yang terjadi pas masa revolusi, saya sebutin aja karena waktu. Sekitar rencana persetujuan bangsa, berisi rencana persetujuan Indonesia dan Belanda, dampaknya apa, ini dibahas oleh Kementerian Penerangan pada tahun 1946, perjanjian Linggarjati, dan perjanjian terakhir itu hasilnya yaitu perjanjian Meja Bundar di 2 November 1949, di mana menyatakan Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Mungkin cukup sekian mengenai buku-buku koleksi yang ada di koleksi buku langka dari masa penjajahan Jepang dan masa reformasi. Mungkin ya, Ibu Moderator, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, Mas Adit, terima kasih banyak Mas Adit. Ternyata zaman pendudukan Jepang itu banyak juga ya diterbitkan di majalah terjilid dan buku langka itu buku-buku pelajaran ya, luar biasa. Dan juga ini saya sangat tertarik dengan koleksi starnya ini loh, starnya, poster terkait dengan propaganda zaman pendudukan Jepang ya, Mas Adit ya. Iya, Banyak Bu. sekali ya. Mas. Ada Bu, banyak Bu. Nggak semuanya bisa saya tampilkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkunjung ke layanan koleksi buku langka di lantai 14 ya Mas Adit ya. Oke Mas Adit, terima kasih banyak kepada ketiga pemateri ini yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga pemateri hari ini. Untuk selanjutnya, saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin Mbak Ami. Ya, Bu. Ya, Mas Parman dan Mas Adit sudah siap ya? Oke. Ya, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan dari fitur chatroom dan YouTube ya. Sebentar ya. Saya akan membacakan pertanyaannya. Bentar. Yang pertama dari Chandra Putra untuk Mbak Ami. Di manakah kami bisa memperoleh katalog koleksi surat kabar masa Jepang dan masa revolusi? Apakah ada link katalognya sehingga bisa diakses? Mbak Ami, silakan. Ya, untuk katalog dari surat kabar langka sendiri untuk masa periode Jepang dan revolusi bisa diakses di opak.perpusnas.go.id. Di situ sudah kami koleksi surat kabar langka sudah ada di situ. Ketik saja surat kabar yang berkaitan dengan masa Jepang dan revolusi. Misalkan nanti Asia Raya, nanti ketikkan saja di opak Asia Raya, nanti ketentuannya di terbitan berkala begitu, Bu. Ini untuk katalognya kita belum ada, tapi kita sudah ada di opak.perpusnas.go.id. Oke. Terima kasih Mbak Ami. Ini kayaknya ke Mbak Ami lagi deh. Bentar ya Mbak. Iya Bu. Sama bisa ditambahkan mungkin setiap layanan kita sudah ada katalog tercetaknya. Jadi kalau misalkan nanti datang ke lokasi kita ke layanan, pasti kita tunjukkan katalog cetaknya kita sendiri gitu Bu. Oh gitu. Ya. Terima kasih Mbak Ami. Ini ada pertanyaan juga lagi dari Ahmad Misro ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan surat kabar yang terbit pada masa lalu untuk dikoleksi di perpustakaan? Ini saya untuk dikoleksi di perpustakaan. Pertanyaannya seperti itu Mbak Ami. Mungkin bagaimana cara mendapatkan surat kabar yang terbit pada masa lalu untuk koleksi di perpustakaan? Mungkin seperti itu Mbak Ami. Kalau untuk mendapatkan kemungkinan untuk reprografi ya Bu ya berarti ya untuk itu kemungkinan kita
tidak mencetakkan kembali gitu kan Bu. Karena kan surat kabar kan otomatis di sini surat kabar langka juga keberadaan surat kabar ini juga kita lestarikan kondisi fisiknya maupun ilmu informasinya yang ada di dalamnya. Untuk mungkin kalau misalkan mau memperoleh beberapa yang subjek-subjek tertentu, nanti kalau misalkan memang membutuhkan, biasanya bisa difoto melalui handphone, tapi dengan ketentuan tertentu bahwa harus ada surat penelitiannya. Oke, baik. Terus kalau misalkan untuk surat kabar penuh, misalkan 1 halaman penuh, 1 edisi penuh, itu kemungkinan belum bisa. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ami. Mungkin pertanyaan selanjutnya diarahkan ke Bapak Suparman nih, Mas Parman. Ya Bu. Ya, pertanyaannya dari Erika Listiana. Ya. Bisa dijelaskan dengan nomor klasifikasi untuk majalah yang diterapkan di Perpustakaan Nasional. Jadi mungkin penomoran klasifikasinya nih Mas Parman. Oh ya, mungkin saya tampilkan slide yang tadi ya Bu ya. Ya, oke, baik, silakan. Nah, ini klasifikasi di koleksi majalah terjilid ini untuk pertanyaan Ibu Erika ya. Jadi di koleksi majalah terjilid ini terbitannya bukan hanya terbitan Indonesia aja, tapi banyak juga terbitan yang dari luar negeri. Nah, oleh karena itu, kita klasifikasikannya berdasarkan negara terbitnya, begitu. Jadi ini ada dari A sampai P, apabila kode nomor panggilnya A, itu berarti dia terbitnya di Belanda. Kalau yang kodenya B, nomor panggilnya B, ada berarti dia terbitan Indonesia. Kalau C, berarti dia Belgia. Jadi contoh nomor panggilnya, misalkan B3353 berarti dia terbitan Indonesia, itu adalah majalah Tempo kayak gitu. Jadi kalau C Belgia, D berarti terbitan Prancis, kalau E berarti Swiss, F Inggris, kalau G berarti Asia Afrika dan Australia, kalau H Jerman, Australia, Polandia, kalau I Cekoslovakia, kalau J Rusia, Finlandia, K Denmark, L Swedia, Norwegia, kalau M itu Italia, N Portugal, O Spanyol, dan P itu Amerika Serikat. Saya bisa juga contohkan ini langsung, jadi contohnya kayak gini, ini terlihat nggak? Nah ya ini B2758, ini adalah Kanpo yang tadi saya tampilkan ada juga di slide. Jadi contohnya seperti ini. Gitu. Oke. Ini ada kelanjutan juga nih, Mas Arman, dari Bu Erika nih, ternyata ada 2 pertanyaan. Oh iya. Apakah perpustakaan kami dapat bekerja sama mungkin ya, untuk koleksi langka tersebut, e-booknya untuk dapat diakses oleh mahasiswa kami? Kalau kerjasama mungkin nanti menghubungi bagian kerjasama ya Bu ya, dan lebih dijelaskan lagi mungkin detailnya kerjasamanya dalam hal apa gitu. Kalau untuk diakses secara dari jarak jauh, kita juga ada koleksi yang majalah atau koran yang sudah digitalisasi, itu bisa diakses di hastara.perpusnas.go.id, itu bisa diakses secara online. Oke, baik Mas Arman. Jadi juga ada pertanyaannya agak panjang nih, mungkin untuk semua narasumber ya. Ini dari Bu Endang Setianingsih, izin bertanya terhadap paparan narasumber. Pada hampir setiap masa buku terbitan dan majalah bertujuan mengiringi opini masyarakat supaya mengikuti apa yang ingin pemerintah masa tersebut ingin propagandakan. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pada setiap koleksi kuno sejak zaman kerajaan kuno di Indonesia, bisa diasumsikan bahwa berita masa lalu tersebut sengaja didokumentasikan untuk mengagungkan pemerintahan tersebut dan berusaha mengeliminasi pendapat oposisi. Misalnya ini kemungkinan lebih ke arah pertanyaan ke naskah ya mungkin ya. Misalnya babat Tanah Jawi dan Kitab Negara Kertagama itu juga ditulis sesuai dengan kepentingan pemerintahan kubu pemerintahan pada zamannya. Jadi sejarah minoritas secara umum tidak akan terdokumentasikan secara universal. Yang masyarakat kini tahu sejarahnya adalah versi tertentu
saja. Mohon penjelasan para narsum. Terima kasih. Mungkin ini terkait dengan propaganda pada masa penjajahan Jepang ya untuk ketiga narasumber. Silakan ketiga narasumber untuk dijawab. Mungkin Mas Parman dulu, gimana Mas? Ya boleh Bu. Ya. Jadi kalau menurut saya setiap terbitan atau publikasi itu pasti dia punya batasan dan tujuan tertentu atau ada kepentingannya. Dan namanya sejarah juga pasti dia tergantung perspektif ya Bu, tergantung sudut pandangnya. Kalau contoh misalkan kalau kita melihat handphone ini, kalau misalnya dari depan, kita berarti ngelihatnya layar. Cuman kalau kita ngelihatnya dari belakang, nah ini yang kelihatan itu kamera. Tapi padahal satu hal yang dilihat itu sama, cuman beda sudut pandangnya, maka hasilnya juga berbeda gitu. Jadi mungkin kalau disebutkan ini untuk kepentingan tertentu, pasti ada kepentingan namanya publikasi dan pasti punya batasan. Nggak mungkin kita mendokumentasikan semua hal yang terjadi gitu ya Bu. Gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu aja. Baik, dari Mbak Ami dan Mas Adit, gimana dengan pertanyaan? Ya Mbak Amin dulu. Mbak Ami dulu, Mbak Ami. Kalau dari saya sendiri begini Bu, pada masa periode Jepang ini kan tidak lama ya Bu, hanya 3,5 tahun di Belanda. Lebih lama Belanda daripada penjajahan Jepang. Otomatis pada masa itu adalah fokusnya si Jepang ini bagaimana mewujudkan Asia Timur Raya dan bagaimana rakyat Indonesia supaya bisa ikut berperan juga mewujudkan cita-citanya si Jepang ini gitu kan. Jadi kalau untuk berbalik ke koleksi naskah atau ke itu, otomatis Jepang belum konsen ke situ, lebih konsen kepada bagaimana dia menggiring masyarakat agar percaya bahwa kita akan mewujudkan Asia Timur Raya nih, bagaimana nih masyarakat Indonesia juga ikut berperan dalam mewujudkan ini gitu. Seperti itu kalau dari koleksi Surat Kabar Langka. Oke, Mas Adit, gimana Mas? Ya, kalau menurut saya memang sejarah ini luas ya Bu, jadi nggak bisa dilihat dari satu sisi. Seperti yang kayak Mas Parman bilang, banyak sisi untuk melihat sejarah. Mungkin yang ditulis itu yang bagian bagusnya, yang dilihat nggak bagusnya nggak ditulis. Bisa jadi mungkin seperti pada zaman naskah kuno itu memang susah menulisnya. Jadi memang orang yang benar-benar ahli, benar-benar mahir diminta untuk menulis hal yang bagus-bagus. Nggak mungkin dong hal yang jelek-jelek ditulis juga. Nah, mungkin pas di masa akhir kejayaan itu adalah masa baru. Di masa baru biasanya orang bisa menulis masa yang lampau. Soalnya orangnya masih ada, jika masih ada. Nah, dari sanalah ketahuan kalau masa yang lampau itu banyaknya penipuan gitu, misalnya banyak yang nggak bagus, walaupun bagusnya pasti ada. Tujuan Jepang kan memang buat mendoktrin orang Indonesia, mengajak orang Indonesia agar ikut membantu Jepang berperang, kan waktu zaman itu masih zaman Perang Dunia Kedua. Nah, kalau di zaman dulu pun, nah ini kita memang serba keterbatasan. Yang terselamatkan itu ya memang cuma naskah seperti itu. Mungkin juga ada naskah lain, kita juga kurang tahu, wallahu alam. Ya, menurut saya gitu sih Bu. Jadi memang banyak versi sejarah, tapi yang tertulis yang bagus, yang nggak tertulis ya bisa jadi banyak faktor yang bikin bisa nggak tertulis. Pertama mungkin di zaman itu takut diserang sama pemerintah, atau di zaman itu kekurangan cara menulis, atau malah untuk membaca pun susah gitu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adit. Ini pertanyaan saya ajukan kembali ke Mbak Ami ini. Ternyata Mbak Ami jadi idola nih pada bimbingan online kali ini ya. Untuk dari Mbak Ami, dari Marlina, izin bertanya nih untuk pemateri pertama. Bagaimanakah perawatan surat kabar langka tersebut? Apakah diperkenankan untuk diduplikasi secara bebas? Terima kasih. Mbak Ami, silakan.
Ya Bu, untuk perawatan sendiri karena kita di bagian layanannya kita berarti lebih kepada perawatan secara preventif Bu. Jadi misalkan surat kabar yang memang kondisinya sudah tidak bisa kita layankan, kan banyak tuh surat kabar yang kondisinya sudah sangat rapuh. Jadi tindakan preventifnya adalah tidak memberikan surat kabar tersebut secara bebas kepada pemustaka, yaitu harus ada izin penelitian yang menguatkan bahwa kita harus mengeluarkan koleksi tersebut. Kalaupun koleksi tersebut sudah dalam mikrofilm, otomatis kami arahkan kepada mikrofilm, jadi tidak perlu mengakses bentuk fisiknya. Untuk duplikasi tidak diperkenankan secara bebas, hanya beberapa surat kabar yang memang kondisinya masih bagus. Untuk difotokopi, kita fotokopi, tapi kalau memang kondisinya sudah rapuh, dengan adanya izin surat izin penelitian, kami memberikan izin untuk difoto, namun foto tersebut juga kami minta dikirimkan ke WhatsApp-nya kita juga gitu Bu. Jadi untuk salinannya dikirimkan kembali apa saja yang difoto sama pustaka, jadi kita ketahui. Oke, terima kasih Mbak Ami. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Aditya nih, dari Mbak Aisyah Hesti. Pertanyaan gini Mas Adit, izin saya bertanya, apakah di Perpustakaan Nasional memiliki koleksi buku berupa stadblad, lembaran peraturan yang berbahasa Belanda? Dan bagaimana perawatannya serta klasifikasinya? Mas Adit? Iya, ya baik Bu. Memang kita memiliki koleksi stadblad, kita punya. Terus juga sebagian juga ada di lantai monograf tertutup di lantai 12A juga ada. Tergantung Mbak, tinggal lihat di opak terus dilihat di lantainya lantai mana. Kadang memang kita koleksi stadblad itu terpisah gitu. Bahkan ada juga kadang di materjil nyampenya. Kalau perawatan sama kayak dari Mbak Ami tadi, kita lebih ke preventif perawatannya, cuman mengatur letak penyimpanan, suhu, kelembapan, terhindar dari serangga. Jika kalau memang udah rapuh, rusak dan sebagainya, kita ada bagian unit preservasi sendiri, konservasi yang menghandle bagian itu. Kita cuman di bagian layanan. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, masih ada beberapa pertanyaan ya. Untuk narasumber. Ini untuk Mas Parman. Mas Parman kembali nih Mas. Dari Niluh Ketut Nuraini. Saya Niluh Ketut Nuraini, apakah untuk koleksi majalah kita klasifikasi juga Pak? Mohon penjelasannya. Seperti itu Mas Parman. Untuk klasifikasi majalah bisa juga diklasifikasikan kalau misalkan kita koleksi di perpustakaannya majalahnya cuman ada majalah-majalah yang di terbitan Indonesia aja, mungkin bisa diklasifikasikan berdasarkan tempat terbitnya atau kota terbitnya. Kalau di majalah terjilid sendiri kan karena kita terbitannya dari berbagai negara, maka kita klasifikasikannya berdasarkan negara. Mungkin kalau untuk Ibu Niluh itu tadi bisa diklasifikasikan berdasarkan tempat terbitnya. Karena kan biasanya majalah atau surat kabar gitu dia ada cakupannya ya Bu, ada yang mungkin lingkupnya nasional ataupun dia lokal provinsi atau apa. Jadi ketika kita ingin tahu fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan yang terjadi bisa dari majalah-majalah itu atau gitu. Oke, terima kasih. Ya Mas Parman, terima kasih banyak. Ini juga kayaknya hampir sama nih pertanyaan Niluh Ketut Nuraini sama dengan Mbak Nur Atifah ya terkait dengan klasifikasi majalah. Jadi sudah terjawab ya untuk Mbak Nur Atifah. Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya, sudah tidak ada lagi ini dari teman-teman peserta bimbingan online Klasika. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk ketiga pemateri yang kali ini luar biasa, sangat menarik kalau kita membicarakan masalah
terkait dengan koleksi-koleksi langka yang ada di Perpustakaan Nasional. Mungkin kita beri aplaus untuk narasumber ketiga kita. Terima kasih banyak pemaparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan pemustaka online kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara bimbingan online klasika lainnya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara lainnya. Ada satu pantun penutup dari saya. Gunung Bromo, pesona wisata alam indah nan cantik, dikelilingi padang savana dan alunan nada pasir berbisik. Koleksi langka Perpustakaan Nasional sungguh sangat menarik. Bimbingan pemustaka online klasika memang selalu asik. Cakep. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan. Acara selanjutnya saya serahkan ke MC Mbak Arin. Ya, terima kasih Bu Alia. Pantunnya luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi foto bersama dahulu ya Ibu Bapak Ibu ya. Silakan videonya bisa dibuka untuk foto sesi bersama. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Bapak Ibu terima kasih. Kita minta testimoni untuk acara ini kepada Bapak Abdurrahman Hamid. Kami persilakan untuk memberikan testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Hamid, dosen dari Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung. Saya senang sekali mendapatkan materi yang sudah diberikan, sangat aplikatif, dan ini sangat membantu bagi mahasiswa yang nantinya akan mengadakan penelitian dengan menggunakan di Perpustakaan Nasional. Dan ya, beberapa tahun yang lalu juga saya menggunakan sumber-sumber itu, tapi khusus di periode Hindia Belanda. Makanya tadi sempat saya tanyakan soal periode Jepang. Tapi intinya bahwa materi ini sangat menarik, sangat aplikatif, dan semoga masih ada sesi berikutnya untuk kita bisa nikmati bersama. Terima kasih secara khusus kepada Perpustakaan Nasional atas ilmunya, khusus kepada narasumber dan moderatornya. Terima kasih. Cukup. Salam untuk Ibu Atika. Terima kasih Bapak. Untuk update selanjutnya, informasi jadwal BP Klasika selanjutnya, update-nya di IG Perpustakaan Nasional. Silakan di-follow, di-like, dan di-subscribe kalau di YouTube. Kami mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Ibu Dr. Anda Opi Sofiana M. Hum. Terima kasih kepada Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Dedi Junaidi, MSI. Terima kasih kepada PLTK Pusdiklat Perpustakaan Nasional, Bapak Dr. Andes Yahyono, SIP, MSI. Terima kasih kepada Koordinator Kelompok Substansi Layanan Koleksi Monograf dan Berkala Langka, Ibu Lutfiati Makarim, SSMM. Terima kasih kepada seluruh sahabat Perpusnas yang telah hadir, baik melalui Zoom meeting ataupun melalui streaming YouTube WBS Radio Perpusnas. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih kepada Ibu Alia selaku moderator yang telah memandu acara ini dengan baik dan berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang luar biasa telah memberikan ilmu dan informasinya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berikan informasi tambahan bahwa Perpustakaan Nasional mengadakan kegiatan FGD dan BP online selanjutnya dengan tema yang berbeda yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial Perpustakaan Nasional. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.